Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Abdillah. Perkenalkan, nama saya Yanwar Aji Nugroho. Di sesi ini sesi yang terakhir Bapak Ibu, mohon maaf ya, mungkin udah lumayan panjang sesi dari pagi. Kita akan membahas sesuatu topik yang cukup menarik, di mana kita akan membahas 3 jenis data yang mungkin kadang-kadang sering diakses, kadang-kadang juga kita jumpai gitu ya, tapi kadang-kadang suka challenging untuk kita olah dan kita kelola. Data real time, big data, dan juga data imagery. Nah, kita nanti akan membahas bagaimana teknologi geospasial, apalagi yang paling update saat ini, bisa membantu kita memproses data-data ini, mengintegrasikan dan memproses jadi lebih cepat, akurat, dan lebih efisien. Harapannya untuk bisa mengimprove bisnis dan juga operasional kita sehari-hari. Baik Mas Yoga, berbicara mengenai real time, mungkin kita tidak akan bisa lepas dari pemanfaatan sensor. Sensor kita perlukan sebagai alat untuk merekam berbagai fenomena, baik yang ada di sekitar kita, baik itu mengenai suhu, mengenai tekanan, mengenai cahaya, mengenai jarak, posisi, dan masih banyak lagi. Sensor-sensor ini menariknya saat ini ukurannya semakin kecil, dan sebagian dari sensor tadi sudah tertanam di gadget yang kita miliki, baik itu berupa smartphone maupun smartwatch yang kita gunakan setiap harinya. Smartphone yang awalnya kita gunakan sebagai alat komunikasi, perlahan bergeser menjadi alat yang multifungsi. Bisa kita gunakan sebagai alat pendukung produktivitas, alat media pendukung olahraga, pembayaran, dan masih banyak lagi. Dari setiap aktivitas yang kita lakukan menggunakan smartphone, setiap aktivitas tersebut terekam dan membentuk suatu data yang bersifat real time. Nah, mungkin Mas Yoga bisa membantu menjelaskan bagaimana peluang dari adanya real time data ini untuk bisa mengoptimalkannya seperti apa? Betul. Yang menarik adalah ArcGIS punya solusi untuk mengintegrasikan data real time. Kita tahu real time datanya jenisnya ada banyak sekali. IoT tadi dari smartphone misalkan, dari sensor. Formatnya bisa berupa teks, bisa berupa web service, bisa berupa koneksi ke dalam database yang kita tarik secara real time misalkan seperti itu. Nanti tujuannya untuk apa? Pertama biasanya untuk visualisasi. Gimana kita bisa memvisualisasikan pergerakan aset misalkan secara real time. Nextnya biasanya tidak cukup dengan visualisasi. Kita perlu yang namanya analisis. Analisis untuk misalkan pendeteksian pada saat kendaraan masuk atau keluar dari zona tertentu, zona bahaya misalkan seperti itu. Atau juga nantinya untuk alerting, untuk notifikasi. Bisa misalkan mengabari jika ada equipment yang error, atau misalkan koneksi fiber yang putus misalkan seperti itu. Jadi penggunaannya ada banyak. Nah, pada praktiknya, di sini kita bisa lihat bahwa prosesnya ada 3, data ingestion, menarik data gitu ya, menganalisis, dan nantinya adalah reporting. Opsinya seperti apa? Opsinya cukup fleksibel, kita bisa pilih untuk pakai yang on-premise solution menggunakan GeoEvent server atau menggunakan cloud-based subscription yang membuat kita agak fleksibel nih, nggak perlu nyiapin infrastruktur menggunakan ArcGIS Velocity. Nantinya ini akan sangat menarik dan bermanfaat, tapi karena datanya real time yang biasa impact-nya adalah jumlah datanya besar, kita perlu perencanaan yang matang dalam mempersiapkan sistem ini. Tentunya di bagian IT infrastructure, kemudian metode yang dipakai, dan juga workflow, output apa yang mau kita capai, apakah report, notifikasi, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kita akan mendemokan ya Mas Haji secara live. Betul. Bagaimana kita bisa melihat, contohnya adalah menggunakan sensor dari smartphone. Di sini kita bisa lihat di sebelah kanan ada dashboard, di sebelah kiri ada tampilan mirroring screen dari AnyDesk. Silakan Mas Haji.
Baik, terima kasih Mas Yoga. Jadi izin Bapak Ibu untuk eh, demo kali ini kami ingin memberikan konteks bahwa eh, bagaimana mengoptimalkan kemampuan IoT dari smartphone yang kita miliki, di mana di dalamnya ada salah satu sensor yang akan kita coba optimalkan, yaitu sensor accelerometer, di mana sensor ini berfungsi untuk membantu kita mengidentifikasi adanya pergerakan. Dalam hal ini hubungannya dengan keselamatan. Jika terjadi kejadian kecelakaan, misalkan saya jatuh pada saat bekerja, kemudian adanya kecelakaan ini akan dikenali oleh sensor kita sebagai suatu accident event, kemudian sistem akan coba mengkonfirmasinya. Sebagai contoh, Bapak Ibu, saya coba akan mensimulasikan kejadian jatuh. Bukan jatuh beneran ya Pak, ini seolah-olah aja. Jadi dari goncangan ini, iya. Sepertinya mic-nya harus lebih dekat biar kedengeran ya suara dari handphonenya. Oke. Jadi dari Bapak Ibu dapat melihat bahwa dari aktivitas goncangan tadi, sistem merekamnya menjadi suatu spike data anomali, kemudian akan ditangkap sebagai informasi quotient, kemudian dari aktivitas yang saya lakukan tadi mengkonfirmasi dengan jawaban iya, berarti saya menjawab bahwa kondisi saya tidak apa-apa dan sistem menandakan dengan warna hijau atau kondisi saya normal. Saya akan coba memberikan respon yang berbeda, Bapak Ibu. Apakah Anda baik-baik saja? Tidak. Harap tenang, saya akan segera menghubungi kontak darurat Anda. Ya, demikian Bapak Ibu. Jadi pada saat terjadi kecelakaan, sistem akan mengidentifikasi bahwa ada sesuatu yang perlu mendapatkan penanganan. Dengan respon saya mengkonfirmasi bahwa kondisi saya tidak baik-baik saja, maka emergency team akan dapat mengidentifikasi di mana lokasi saya dan dapat melakukan penanganan secara cepat. Ya, ini adalah salah satu contoh integrasi dari data real time menggunakan smartphone, di mana tadi datanya langsung live ya. Kita bisa lihat tadi jumlah pointsnya bertambah dan status di sebelah kanan tadi langsung terlihat. Itu adalah salah satu use case yang bisa kita gunakan, menunjukkan simulasi Bapak Ibu yang kita bisa tunjukkan secara langsung. Datanya langsung bisa ditarik dan karena koneksinya ada gitu ya, kita bisa langsung lihat di dalam dashboardnya. Nah, pada prakteknya aplikasinya sangat banyak sebetulnya. Yang pertama misalkan fleet monitoring, kita bisa melihat pergerakan truk, nggak cuma pergerakan tapi juga misalkan untuk geofencing dan lain sebagainya, reporting hari ini sudah berapa kilometer dan lain sebagainya. Kemudian untuk fleet safety analysis, kita pengen tahu, tolong kabari PIC pada saat ada truck hauler misalkan di mining yang keluar atau masuk ke area atau zona berbahaya. Kemudian kita pengen integrasi dari data-data real time, misalkan data weather, data yang lain sebagainya. Kemudian vessel monitoring, data pergerakan kapal gitu ya, salah satu contohnya. Kemudian bagaimana kalau sensornya sensor dari oil and gas production. Di sana ada sensor, ada protokol komunikasinya. Kita tinggal tarik, nanti kita bisa monitoring misalkan data flow-nya, data pressure-nya seperti apa. Kalau ada drop misalkan berikan notifikasi gitu ya. Sistemnya sudah jadi. Atau mungkin yang menarik di utilities, misalkan ada equipment yang ada terjadi malfunction, itu misalkan bisa dikirimkan suatu notifikasi ke PIC atau orang-orang terkait. Notifikasi bisa email, misalkan WhatsApp, Telegram, dan lain sebagainya. Sesuai dengan apa yang kita pilih. Nah, ini contoh use case dari penggunaan data IoT. Nah, ini cukup sesuatu hal yang menarik, tapi biasanya tantangannya nggak cuma sampai di sini. Next-nya adalah, misalkan kita ambil use case fleet management. Bagaimana kalau data fleet management kita tarik misalkan data dari truk, GPS movement dari truk, beserta fuel dan lain sebagainya. Misalkan ada ratusan truk, biasanya bisa menghasilkan kayak hampir 1 juta record setiap jamnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, 1 jam 1 juta record dikali berapa, 24 jam, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, dan seterusnya. Terjadi penumpukan data gitu ya. Nah, itulah kita melihat ke use case berikutnya yaitu big data. Bagaimana Mas Haji?
Betul Mas. Jadi dari contoh fleet data tadi sebenarnya secara natural karena data di streaming terus itu akan membentuk big data. Dan di era digital ini Bapak Ibu membicarakan big data itu bukan sebuah keniscayaan. Pemanfaatan big data potensinya sangat besar, namun di sisi lain kita perlu menyadari terkait beberapa tantangan yang perlu kita antisipasi. Mulai dari ukuran data, karena data tadi streaming secara kontinu, data akan terus bertumbuh, storage akan terus membengkak, dan di sini kita perlu penanganan bagaimana menghandle data yang terus bertumbuh tadi. Infrastruktur yang scalable dibutuhkan tentunya. Selain itu, mengenai format data yang beragam, karena big data ini dapat menampung berbagai macam format, mulai dari teks, kemudian audio, video, gambar, dan masih banyak format lagi. Setiap format perlu penanganan yang berbeda-beda untuk kepentingan integrasi secara real time tadi. Bahkan di sisi lain, orang yang dapat menangani big data ini juga memiliki spesifikasi khusus. Tidak semua orang bisa dapat menghandle big data ini. Nah, betul. Ini bukan problem yang tanpa solusi sebenarnya. Untungnya ada jalan keluar. Ternyata Esri kan selalu melakukan riset setiap tahunnya. Ternyata kalau menggunakan approach yang lain untuk menghandle big data bisa mempercepat prosesnya. Jadi di ArcGIS kita punya yang namanya geoanalytic. Back-end-nya beda menggunakan Spark, di mana sistemnya bisa scalable dan sangat efisien untuk processing time khususnya ya. Nanti harapannya nanti bisa mengurangi processing time. Gimana kendalanya misalkan datanya belum selesai diproses, data yang lain, jutaan data lainnya sudah keburu masuk gitu misalkan. Itu jadi kendala. Jadi bisa mengurangi processing time, mengurangi cost dan juga kompleksitas dari workflow prosesnya. Dan nanti aplikasinya harapannya juga bisa mengimprove bisnis suatu perusahaan tersebut. Nah, bagaimana skema dari geoanalytic ini? Geoanalytic ini menggunakan teknologi Spark, di mana dia menggunakan distributed computing. Jadi prosesnya itu di breakdown dari jutaan data misalkan, di breakdown jadi beberapa task yang lebih kecil. Task atau pekerjaan-pekerjaan yang lebih kecil ini didistribusikan ke beberapa klaster mesin-mesin yang berbeda, nanti akan dikerjakan bersama-sama sehingga ada yang namanya parallel computing. Dan ini yang menarik adalah prosesnya dilakukan in memory. Jadi mengurangi adanya kegiatan writing output di hard disknya, karena itu yang bikin waktunya prosesnya bisa lebih lama. Nah, pada aplikasinya di Esri, kita bisa ada dua cara untuk menggunakan GeoAnalytics tools ini. Bisa menggunakan GeoAnalytics desktop melalui ArcGIS Pro di desktop application kita, atau melalui GeoAnalytics Engine yang cloud based, yang kita nggak perlu nyiapin infrastruktur, pakai cloudnya Esri. Nanti akan diberikan output dari datanya. Nah, berikutnya kita akan menunjukkan simulasinya ya Mas Haji. Betul Mas. Jadi untuk mendemonstrasikan kapabilitas geoanalitik yang berbasis Pro ataupun local storage dan berbasis cloud menggunakan Geoanalytic Engine, di sini kami akan mendemonstrasikan menggunakan use case mengenai pergerakan suatu kendaraan. Dalam hal ini adalah pergerakan logistik truk dari suatu perusahaan. Tampak di layar bahwa ada pergerakan mulai dari Sumatera sampai ke ujung Jawa. Di sana ada sekumpulan titik yang berjumlah 21 juta. Di sini kita punya kendala bagaimana mengolahnya menjadi data line. Dengan menggunakan Geoanalytic Engine, kita coba merekonstruksi data kumpulan poin berjumlah 21 juta tadi, kita hubungkan berdasarkan kesamaan ID-nya, kemudian kita juga masukkan unsur statistik untuk melihat konsumsi bahan bakar. Dari use case ini, Geoanalytic tool pada ArcGIS desktop dapat menyelesaikan dalam total waktu 56 detik. Di sebelah kiri dengan use case yang sama, data yang sama, 21 juta poin, kita akan coba olah dengan workflow yang sama dari data teks, kemudian kita olah menjadi data poin, dari poin kita rubah menggunakan reconstruct track menjadi line, kemudian Bapak Ibu dapat melihat
di bagian bawah secara visualisasi tadi sama, ada sekumpulan garis yang terrekonstruksi dari Sumatera sampai ke ujung Jawa. Perbedaannya adalah di waktu pengolahan untuk menggunakan Geoanalytic Engine dengan CloudSpark itu dibutuhkan waktu yang lebih singkat, sekitar 13 detik. Menarik. Jadi kalau kita lihat, kita summarize matriksnya, tadi data paling besar 21 juta lebih. Jadi kalau kita lihat perbandingan waktu processingnya, di bagian kiri itu adalah conventional job processing yang tidak menggunakan Spark. Toolsnya namanya Points to Line. Nah kalau pakai Geoanalytic Desktop Tools, ini pakai ArcGIS Pro juga yang bagian tengah, ini menggunakan Reconstruct Track. Nah kalau yang di bagian kanan, menggunakan Geoanalytic Engine, di mana kita pakai cloud base yang S3 tadi punya gitu ya. Nah kita bisa lihat, kita bisa bandingkan. Nah kita ambil data yang paling besar, 21 juta titik. Kalau pakai conventional tools, waktu yang diperlukan sekitar 12 menit 25 detik. Kalau pakai Geoanalytic Desktop, ini 56 detik. Ini satu proses. Kita bisa bayangkan satu analisis, biasanya ada rangkaian dari beberapa analisis gitu kan. Nah itu dikalikan saja, dikalikan dengan jumlah datanya. Jadi kalau kita lihat memang, kayaknya memang lebih cocok pada saat datanya memang cukup besar gitu ya. Tapi memang biasanya kita harus perhatikan namanya data real time misalkan, ataupun data historical data production history ke belakang misalkan, itu juga biasanya akan terus berkembang dan perlu resource yang cukup banyak kalau pakai conventional tool. Kalau ini yang di sebelah kiri dan tengah kita pakai sama-sama laptop dengan spesifikasi yang sama. Nah, kalau yang di sebagian ini aja 56 detik itu sekitar 14 kali lebih cepat waktunya. Kalau pakai Geoanalytic Engine yang cloud base bisa lebih dari 50 kali lebih cepat. Nggak nyampe lebih dari 13 detik. Jadi benar-benar membuat processing time-nya jauh lebih efisien. Nah, kalau kita lihat perbedaannya, kalau metode yang biasa non-Spark itu cocoknya memang untuk data yang lokal gitu ya, local file, save file begitu, yang kira-kira nggak begitu kompleks skema datanya, dan memang kita nggak punya pilihan nih, laptop saya cuma ada ini aja pilihannya gitu misalkan. Tapi jika datanya itu cukup besar, kita perlu didistribusikan tasnya tadi, pekerjaan tadi gitu ya, di beberapa cluster, kemudian format datanya udah masuk ke format big data, Parquet, ORC misalkan, ataupun large CSV, ini kayaknya momen yang kita perlu yang namanya Geoanalytic Tools. Biasanya untuk large dataset, kompleks data, dan juga pada saat kecepatan dan efisiensi proses itu jadi krusial untuk operasional perusahaan. Dan ini nggak cuma use case satu-satunya, ada yang lain juga Mas Aji ya. Baik. Contoh lain dari pemanfaatan Geoanalytic Engine, di sebelah kiri layar tampak ada kumpulan data pergerakan pesawat di atas area Washington DC. Di sana ada cukup banyak line yang cukup kompleks. Di sini kita akan coba memanfaatkan Geoanalytic Engine untuk melakukan query. Kita akan coba melihat salah satu maskapai bagaimana rute pergerakannya. Tampak bahwa ada garis berwarna kuning dan merah. Ini adalah pola yang dihasilkan dari salah satu jenis maskapai yang telah di-query tadi. Dengan data yang jumlahnya jutaan tersebut, proses query sangat cepat dihasilkan. Kemudian contoh yang kedua, di sebelah tengah, Bapak Ibu bisa melihat pemanfaatan Geoanalytic Engine untuk mendukung pengolahan data time series. Dalam hal ini adalah data oil and gas di Teluk Meksiko dari tahun 2007 sampai 2017. Kita bisa melihat adanya pergerakan pola yang awalnya kegiatan produksi dilakukan lebih mengarah ke pesisir, kemudian seiring berjalannya waktu mendekati 2017, produksi ini mulai bergeser ke arah laut. Dan terakhir di sebelah kanan, pemanfaatan Geoanalytic Engine dari big data posisi taksi di area New York. Di sini kita ingin melihat atau menganalisis bagaimana argo atau taksi fare di area New York. Tampak bahwa dari hasil analisis ini ada clustering, ada nilai yang cukup
berbeda di area sebelah kiri dan sebelah kanan. Ini bisa kita manfaatkan untuk mungkin melihat kemacetan atau mungkin membuat rekomendasi paket promo mungkin atau yang lainnya. Seperti itu Mas Yoga. Ya. Dan di sisi lain, selain pemanfaatan big data menggunakan data vektor, menggunakan data tabuler, kita juga punya kebutuhan untuk mengolah data raster, yang mana kita ketahui data raster sendiri secara ukuran itu umumnya besar, bisa giga, bisa tera, bisa peta, tergantung ukuran luasan data tadi, tergantung kedetilan datanya. Bagaimana kita bisa mengolah data raster secara cepat dan akurat? Mungkin Mas juga bisa menyampaikan solusinya bagaimana? Betul. Yang menarik adalah saat ini tadi kita bicara masalah data vektor gitu ya kebanyakan. Gimana kalau datanya konteksnya data raster, data drone imagery, satellite imagery yang sekarang aksesnya lebih mudah, pilihannya lebih banyak dan harganya biasanya lebih murah saat ini karena banyaknya satelit dan lain sebagainya, drones dan lain sebagainya. Tapi tantangannya biasanya image-nya banyak, kadang-kadang di sebagian user datanya masih underutilized. Biasanya masih untuk visualisasi misalkan seperti itu. Kemudian padahal sebenarnya potensinya banyak, kita bisa ekstrak informasi dari data misalkan drone imagery itu. Tapi tantangannya biasanya perlu computing resource, workflow-nya cukup kompleks, kita harus nyiapin IT infrastructure yang cukup, kemudian juga perlu expertise juga, harus nyiapin orang yang ahli di bidang data scientist misalkan, atau untuk mengajari staff kita untuk belajar DS, data science itu butuh waktu yang cukup lama biasanya. Nah, tantangan ini juga dijawab oleh Esri dengan mengintegrasikan tools-tools deep learning di dalam platform ArcGIS yang namanya sekarang kita sebut dengan GeoAI. Nah, tools ini itu sangat robust, cukup kuat gitu ya, sudah bertahun-tahun dikembangkan, dan sekarang sudah dikembangkan pre-built tools dan juga workflow yang lebih sederhana. Harapannya nanti bisa scalable, bisa end-to-end. Orang seperti saya nih yang orang GIS gitu ya, bukan orang data science, bisa melakukan analisis ini harapannya. Nanti juga bisa fleksibel, mau yang siap pakai, workflow yang sederhana, atau menggunakan workflow yang agak lebih custom. Misalkan untuk rekan-rekan data scientist atau developer yang pengen mengenhance modelnya atau menggunakan parameter yang lebih banyak gitu ya, yang mau membuat analisis yang lebih kompleks. Teknologinya bagaimana kira-kira Mas Haji? Secara umum Mas Yoga, GeoAI yang dimiliki oleh Esri mendukung 3 hal. Yang pertama adalah computer vision, di mana dari computer vision ini data imagery, data CCTV, data multimedia itu bisa kita olah dengan berbagai macam tool yang disediakan, baik itu untuk feature extraction, object detection, segmentasi, dan masih banyak lagi. Selain itu, apabila data berupa vektor dan time series, kita bisa melakukan spatial statistik dengan tool-tool yang disediakan. Dan juga apabila dimiliki data berupa teks, GeoAI juga dapat dilakukan untuk mengolah menggunakan NLP atau Natural Language Process. Dan mungkin Mas juga bisa menjelaskan mengenai workflow dari GeoAI ini. Ya, yang menarik adalah workflow dari GeoAI biasanya standarnya seperti ini. Kita perlu nyiapin data, nyiapin label, bikin label gitu ya. Misalkan kita mau ekstrak building footprint, apa namanya, tutupan bangunan misalkan gitu ya. Kita bikin label, train modelnya, kemudian inferencing. Inferencing itu ekstraksi dari foto, proses analisis utamanya ya, untuk jadi suatu building footprint misalkan seperti itu. Kemudian membuat suatu report. Pekerjaan dari data preparation sampai inferencing itu nggak bisa sekali jalan. Kita perlu ada continuous improvement. Kita harus terus improve, di mana misalkan menambahkan label, merevisi label, ataupun menggunakan parameter yang berbeda. Dari sini kita bisa lihat bahwa prosesnya memang tidak impossible, tapi tidak begitu cepat. Kita perlu waktu dan perlu ada improvement yang konsisten gitu ya. Nah, bagaimana jika ada workflow yang simplify? Kita bisa nggak pakai model yang siap pakai, yang sudah jadi, langsung
prosesnya lanjut ke inferencing, langsung ekstraksi dan reporting. Nah, sekarang jawabannya possible. Dari sini kita bisa lihat bahwa di demo berikutnya kita akan menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan automating feature extraction menggunakan aplikasi yang web based. Nah, jadi di sini kita bisa lihat S3 Indonesia sedang mengembangkan sistem yang namanya Spatialify. Kita bisa lihat, kita tinggal login gitu ya di aplikasi web ini. Aplikasi web ini ya aplikasi yang harapannya mudah diakses dari rumah, dari kantor dan seterusnya. Kita tinggal buka project, misalkan saya pilih area Bali. Saya mau pilih image-nya mau dari base map S3 atau saya mau upload data imagery saya sendiri misalkan. Saya pengen ekstrak building footprint contohnya. Saya pilih areanya, area mana yang mau kita ekspor. Misalkan untuk perencanaan pembangunan pipa PDAM misalkan, pembangunan pipa gas ataupun transmisi listrik dan lain sebagainya. Kita mau lihat kira-kira berapa rumah yang kena impact-nya. Biasanya kan butuh development dulu gitu misalkan, development model dan lain sebagainya. Ini kita bisa langsung running melalui web. Yang mengerjakan servernya. Jadi kalau ditinggal tidur ya tetap bisa running nanti ya. Once sudah selesai prosesnya, nanti akan langsung muncul hasilnya di dalam peta kita. Nanti juga datanya bisa langsung di-download dan di-analisis misalkan di desktop untuk membuat laporan dan lain sebagainya. Jadi itu kurang lebih penggunaan Spatialify ini. Modelnya tentunya oleh S3 akan terus dikembangkan supaya hasilnya jauh lebih akurat. Ini menggunakan workflow yang simplify. Kita tinggal pakai. Nah, tantangannya adalah kadang-kadang kita perlu mengcustomize beberapa parameter atau kita menganalisis sesuatu yang mungkin belum disiapkan sebelumnya. Kira-kira gimana solusinya, Mas Aji? Jadi sekali lagi S3 memudahkan kita bagi pengguna GeoAI yang ingin melakukan kustomisasi model dari penggunaan ArcGIS Enterprise. Bapak Ibu dapat mengakses Deep Learning Studio. Aplikasi ini adalah aplikasi berbasis web, jadi dapat diakses dimanapun oleh siapapun selama memiliki akses ke ArcGIS Enterprise. Hal ini bisa dilakukan dimulai dengan membuat create project. Dalam hal ini kami akan mendemonstrasikan bagaimana membuat project untuk model building extraction. Dipilih tipe modelnya adalah object detection, kemudian tahap selanjutnya adalah menyiapkan training data. Di sini kita membutuhkan image service sebagai data raster untuk membangun model. Image service ini dapat Bapak Ibu publish menggunakan ArcGIS Pro, Bapak Ibu sekalian, kemudian selama dia terkoneksi ke satu jaringan portal yang sama, maka image service tadi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan ini. Selanjutnya adalah membuat skema label, kemudian mendefinisikan grup yang dapat bekerja secara kolaboratif. Contohnya di sini kita akan membuat area kerja dalam bentuk grid. Jadi memungkinkan pekerjaan labeling atau pembuatan training data ini dilakukan secara berkelompok. Mungkin kita melibatkan 3 atau lebih dari 3 orang untuk mengefisienkan waktu. Dari area yang sudah kita bagi-bagi tadi, masing-masing melakukan proses pelabelan. Contohnya seperti ini, Bapak Ibu langsung dapat melakukan web editing, digitasi di atas imagery-nya sesuai standar yang dibutuhkan, bagaimana melakukan digitasi terhadap bangunan. Kemudian proses selanjutnya adalah melakukan review. Jadi proses training ini dimungkinkan untuk dilakukan adjustment, apakah masing-masing kelompok yang melakukan pelabelan tadi secara kolaboratif sudah sesuai standar. Apabila ditemukan hasil yang sesuai, maka akan diberikan status approve. Apabila tidak sesuai standar, maka akan diberikan status reject dan harus diulangi lagi. Harapannya dengan melakukan proses quality control seperti ini, proses pembuatan training data itu akan lebih akurat sehingga hasil model yang diperoleh akan juga berkualitas. Dari pembuatan training data, kita akan lanjutkan ke proses pembuatan image chips. Jadi dari label yang tadi kita sudah buat, kita pakai untuk membuat image chips. Di sini kita menggunakan salah satu metode RCNN contohnya karena use case-nya bangunan. Jadi metode yang cocok adalah ini. Prosesnya cukup cepat. Bapak, selanjutnya kita bisa melakukan evaluasi
dari model yang kita udah bangun performanya apakah sudah sesuai, dari hasil label, predik, kita evaluasi apakah masing-masing bangunan sudah terdeteksi. Jika dirasa model yang kita bangun tadi sudah sesuai, kita dapat melanjutkan ke proses inferencing. Sebagai contoh, di sini akan dilakukan prediksi building footprint di area Bali dengan pengaturan yang kita bisa sesuaikan. Terkait resource yang digunakan itu berdasarkan kapabilitas dari image server yang kita miliki. Kemampuannya tentu akan berbeda-beda dan itu adalah sesuatu yang bisa di-adjust atau scalable nantinya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat terkait hasil dari proses inferencing menggunakan model yang dibangun di proses sebelumnya. Parameter bisa kita kontrol untuk melakukan hyper parameter seperti layaknya kita menggunakan ArcGIS Pro. Jadi Bapak Ibu yang sudah mungkin lebih mengenal penggunaan GeoAI di ArcGIS Pro, jadi user experience-nya akan sama persis, parameter, kontrol, tool dan lain-lainnya akan sama. Dan kita coba akan tunggu processing time untuk menghasilkan building footprint. Contohnya seperti ini. Model ini mungkin sifatnya masih awal, kita masih kembangkan untuk coba melihat performanya di setiap wilayah di Indonesia. Menarik. Jadi kalau kita lihat tadi, kita bisa kolaborasi. Jadi analisis deep learning nggak cuma bisa dilakukan sendiri ya, tapi bisa kolaborasi. Saya bantuin misalkan untuk labeling datanya, ada yang membuild model dan lain sebagainya. Nah, ternyata prosesnya cukup panjang, tapi itu adalah cara yang bisa kita gunakan, kita pilih untuk mengembangkan modelnya. Biasanya butuh parameter yang lebih advance. Yang menariknya, yang tadi kalau saya sih mendingan yang video pertama ya sebenarnya ya, jadi yang lebih cepat begitu. Tapi kadang-kadang mungkin opsinya belum begitu banyak. Nah, Esri sudah menyiapkan pre-train model, deep learning model untuk kita tinggal pakai. Caranya gimana ngaksesnya? Tinggal buka ke livingatlas.argis.com, tinggal cari deep learning model. Di sana ada model untuk land cover, data untuk building, untuk road, palm trees, power lines, dan lain sebagainya. Memang ada beberapa kondisi di mana datanya menggunakan dataset yang ada di luar negeri. Kita perlu enhance juga biasanya. Tapi ini data siap pakai. Jadi memudahkan kita untuk bisa langsung melakukan analisis. Nah, kemudian sebenarnya ada use case lain ya selain ini sebenarnya Mas Aji. Ya, untuk menggambarkan use case dari GeoAI, Bapak Ibu dapat melihat dari model yang disediakan oleh Esri, baik itu kita pakai apa adanya, kita melakukan tuning lagi, ataupun kita bisa memanfaatkan Deep Learning Studio untuk mendevelop model sesuai kebutuhan kita. Contohnya yang pertama adalah pemanfaatan GeoAI untuk melakukan ekstraksi tutupan lahan sawah dari data imagery. Hasilnya kita bisa lihat mana area sawah, mana area non sawah. Kemudian contoh yang kedua seperti tadi yang ditampilkan, ekstraksi tutupan bangunan atau building footprint. Selanjutnya mengidentifikasi tingkat kematangan buah pada tandan. Kita dapat mendeteksi mana yang matang, mana yang non matang, belum matang. Kemudian tree counting untuk area perkebunan kelapa sawit. Terus tadi juga sempat disinggung di materi sebelumnya tentang haul road. Ini juga bisa kita ekstraksi dari GeoAI, dari data foto udara kita ekstraksi mana yang masuk kategori haul road. Terus juga bahkan kita juga bisa mengidentifikasi jenis kendaraan yang lewat di suatu tol. Nah, yang menarik juga tidak hanya foto dari drone atau satelit yang bisa diolah, tapi juga dari CCTV tadi ada dari action cam misalkan untuk mengekstrak lubang di jalan gitu. Itu use case-nya juga pernah kita lakukan, menghitung kendaraan. Yang menarik yang di bagian bawah dan tengah itu ada ekstraksi pipeline failure dari smartphone. Jadi Survey 123 itu punya kapabilitas untuk running machine learning di smartphone. Jadi tinggal foto pipanya, nanti ketahuan, oh kira-kira apakah ini aman atau ada crack dan lain sebagainya. Tinggal submit ke report. Untuk apa? Untuk verifikasi. Teman-teman di lapangan apakah surveinya
akurasinya bagus begitu. Kemudian untuk membantu teman-teman analis mendeteksi forest fire dan juga pernah dilakukan juga untuk mineral sorting dan classification. Cukup banyak use case-nya, kurang lebih itu yang kita bahas di presentasi hari ini. Kalau boleh mengambil 3 kesimpulan, jadi kita bisa pahami bahwa data IoT, data real time, itu pilihannya sangat banyak sekarang. Medianya sangat banyak, kita bisa integrasikan dan dapatkan manfaatnya untuk memberikan kita insight lebih dalam. Dan juga jadi lebih aware terhadap critical events. Harus cepat respons misalkan seperti itu. Kemudian yang kedua, tantangan pada saat mengolah big data, di mana biasanya ada masalah processing issue. Nah, sekarang dengan menggunakan pendekatan yang baru, menggunakan Spark Engine, kita bisa mengaccelerate, mempercepat prosesnya. Tadi yang pakai desktop tools di dataset yang sama bisa 14 kali lebih cepat, kalau yang cloud based bisa 13 detik tadi ya, kalau dihitung-hitung sekitar 50 kali lipat lebih cepat. Nah kemudian yang terakhir adalah machine learning, deep learning, di AI gitu ya, memang penggunaannya sangat banyak manfaatnya, kita perlu juga mempersiapkan computing power dan lain sebagainya, dan spatialify di demo yang bagian 3 yang pertama dan juga deep learning studio yang kedua, itu membantu kita memberikan pilihan dan harapannya men-streamline proses deep learning bisa lebih mudah lagi untuk dilakukan. Kurang lebih itu dari kami. Ya, Mas Yoga. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.